Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Cahyo Pujo Suwoko, NIM 7012000007, kelas 4A, mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu, dosen pengampu Ibu Mina Zahara M. Hum. Di sini saya akan mereview sejarah awal Islam di Singapura dan sejarah Islam di Thailand Selatan. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu sejarah awal Islam di Singapura pada tahun 1200 sampai 1511 Masehi. Asal-usul Singapura. Singapura atau yang disebut dengan Singapura merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara yang terletak di Selat Malaka. Penyebutan Singapura sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stafford Raffles yang menggagas proyek Singapura pada tahun 1818 karena kekecewaan terhadap Belanda yang merebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Kemudian Raffles menandatangani perjanjian dengan Tumanggung Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura pada tanggal 19 Januari 1819. Maka tahun 1819 dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi asal-usul dan kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya tetapi belum dapat dipastikan. Menurut salah satu sumber Melayu lama disebutkan bahwa salah seorang keturunan Sang Superba dari Palembang pergi dan tinggal di Pulau Bintan. Dari sana ia melihat pantai putih di pulau lain. Ketika ia menanyakan tempat itu, ia mengetahui bahwa pulau itu adalah Pulau Tomasik, dan ia meminta untuk mengunjungi pulau tersebut. Tetapi ketika baru saja berlayar menuju pulau itu, tiba-tiba datang angin topan menerpa kapal mereka. Angin topan begitu dahsyatnya, sampai kemudian mahkota sang pangeran jatuh ke dalam air. Tanpa diduga angin topan itu pun tiba-tiba berhenti dan air laut pun kemudian tenang. Kemudian kejadian itu mereka meyakini bahwa jatuhnya mahkota sang pangeran ke dalam air yang kemudian disertai terhentinya angin topan dan tenangnya kembali air laut merupakan pertanda diperbolehkan sang pangeran beserta pengikutnya untuk memasuki pulau tersebut. Ketika memasuki pulau itu, mereka melihat seekor binatang yang anggun gerakannya, tangkas dan berani, dengan bulu bagian kepalanya yang hitam, putih di bagian lehernya dan coklat di bagian dadanya. Mereka terkesan dengan binatang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian seorang tetua memberitahukan kepada sang pangeran bahwa nama binatang itu adalah singa. Kemudian ia memutuskan untuk tinggal di sana dan memberi nama tempat itu dengan Singapura, kota singa. Dari cerita tersebut kemudian lahir nama Singapura. Sementara itu sama-sama bersumber dari sejarah Melayu. The Malay Annals juga disebut bahwa Singapura pada masa lalu bernama Temasik, yang merupakan kota perdagangan pertama yang cukup besar di Semenanjung Malaya. Daerah ini selalu berpindah dari penguasaan satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Kerajaan-kerajaan yang tercatat yang pernah menguasai Temasik adalah Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka. Pada kekuasaan Malaka, Sultan yang berkuasa saat itu adalah Sultan Iskandar Shah, yang dikonfirmasi oleh sumber berita dari Cina. Sejarah dinasti Ming atau The Ming Annals berdasarkan kalkulasi masa waktu antara sejarah Melayu dan sejarah Ming. Diperkirakan bahwa Sultan Iskandar Shah menguasai Temasik pada tahun 1395 Masehi. Sedangkan pendiri kerajaan Temasik ini adalah pada 1219 Masehi. Sampai di sini asal-usul Singapura masih simpang siur.
terlebih masa-masa sebelum kedatangan Portugis pada tahun 1510 Masehi di Nusantara, yang setahun kemudian 1511 Masehi menaklukkan Melaka. Kemudian yang selanjutnya itu kedatangan Islam di Singapura. Masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tentang proses kedatangan Islam di Asia Tenggara, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan dan dari mana datangnya. Kajian mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, baik teori manapun, tinjauan kritis atau teori-teori tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hal ini disajikan secara ringkas berdasarkan salah satu tinjauan yang pernah ada. Berikut ini teori Islamisasi di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu teori Arab, menyebutkan bahwa Islam datang ke Asia Tenggara langsung dari Arab, tepatnya dari Hadramaut. Menurut teori ini, Islam masuk ke Asia Tenggara sejak masa abad pertama Hijriah atau abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Proses masuknya Islam pada masa ini ditandai dengan dominasi pedagang Arab dan perdagangan Barat Timur. Teori ini didukung dengan fakta dari sumber-sumber Cina menyebutkan bahwa menjelang abad ke-7 Masehi ada seorang pedagang Arab yang menjadi pemimpin pada sebuah pemukiman Muslim Arab di pesisir pantai Sumatera. Yang kedua yaitu teori India yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari Belanda, diantaranya Pigenappel pada tahun 1872, yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara datang dari India, tepatnya dari Gujarat, sehingga teori ini lebih dikenal dengan teori Gujarat. Menurut asal-muasal Islam menjalin kontak dengan Asia Tenggara berangkat dari wilayah Gujarat dan Malabar. Berdasarkan terjemahan Prancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta, ia menyatakan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i setelah bermigrasi dan menetap di wilayah Gujarat dan Malabar di India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Dalam pandangan Pigenappel, kota paling awal tersebut adalah melalui kota perdagangan. Ia meyakini bahwa melalui perdagangan sangat dimungkinkan terjadi hubungan antara Islam dan Asia Tenggara. Bahkan menurut istilah-istilah Persia dari India digunakan dalam bahasa masyarakat di kota-kota pelabuhan. Kemudian teori ketiga yaitu teori Bengal, disampaikan oleh Q. Qudratullah Fatimi, yang memberi kesimpulan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara atau Nusantara melalui Bengal atau Bangladesh. Menurutnya, Islam datang pertama kali di sekitar abad ke-8 Hijriah atau ke-14 Masehi. Kesimpulan ini diambil berdasarkan keterangan Tom Prince. Ia menyatakan bahwa mayoritas orang terkemukakan di Pasai adalah orang Bengali atau keturunan mereka. Kemudian teori keempat yaitu teori Persia, menyatakan bahwa para pedagang Persia yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Teori ini didukung oleh data yang kuat mengenai pelayaran orang-orang Persia ke India dan melalui wilayah Asia Tenggara menuju Cina. Menurut berita Cina, Yunan Tacho yang menulis Tichen Yun Sin Teng Ceki Molung pada abad ke-99 menyatakan bahwa sekitar 35 kapal dari Persia telah berlabuh di Palembang pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Kemudian teori kelima itu mengatakan bahwa penyebaran Islam di Asia Tenggara didorong oleh pertarungan antara Islam dan Kristen untuk mendapatkan pengikut atau penganut masing-masing agama. Teori ini dikemukakan oleh si Craig. Ia berpandangan bahwa pada kenyataannya ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Portugis yang kemudian menjadi upaya kolonialisasi merupakan sebuah kelanjutan dari mata rantai perang salib di Eropa dan Timur Tengah. Menurutnya, petualangan dan pelayaran dilakukan oleh bangsa Portugis ke Asia merupakan ambisi dan keinginan untuk mencapai sebuah kehormatan yang dikombinasikan dengan semangat keagamaan setelah mereka mampu mengusir kaum Maur atau Muslim dari semenanjung Liberia lalu
menaklukkan beberapa wilayah di sepanjang pesisir barat Afrika hingga sampai mengelilingi Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Maka kemudian mereka merumuskan kolonialisasi di Asia Tenggara. Dalam konteks Islamisasi di Asia Tenggara, Temasik, Singapura dulu menempati posisi yang strategis di Selat Malaka. Posisi strategis yang merupakan nilai lebih dari dimiliki Singapura menjadi sebagai transit perdagangan dari berbagai kawasan. Pada sisi lain, selain sebagai transit perdagangan, letaknya yang strategis juga telah memungkinkan menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam, baik pada masa Kesultanan Malaka sebelum kedatangan kolonial Eropa, maka kolonial sampai pada awal abad ke-20. Peran penting tersebut segera berakhir tak kala Singapura memisahkan diri dari negara Federasi Malaysia. Umat Islam menjadi minoritas. Selanjutnya, komunikasi Muslim yang sebagian besar adalah bangsa Melayu menempati posisi kelas kedua di bawah etnis Cina. Pada perkembangan selanjutnya, Islam di Singapura disebarkan oleh para ulama dari berbagai belahan Asia Tenggara dan anak benua India seperti Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Aminuddin, Syekh Habib Ali Habsyi. 33 Berdasarkan teori Islamisasi di atas, dapat dipastikan bahwa perdagangan Muslim dari Arab dan Persia khususnya yang melakukan pelayaran ke Selat Malaka antara abad ke-8 sampai abad ke-11 Masehi juga telah mengunjungi dan singgah di Temasik. Sebab Temasik masa itu telah menjadi kota pelabuhan penting yang diperebutkan oleh Sriwijaya dan Majapahit sebagai dijelaskan di atas. Kemudian yaitu Temasik Islam Singapura tempo dulu. Pada pembahasan sebelumnya telah bahwa pada abad ke-13 dan ke-14 Masehi atau sebelum itu pada masa Sriwijaya, Temasik telah menjadi kota perdagangan yang cukup besar di Semenanjung Malaya. Kota ini disebut sebagai kota laut atau sea town. Posisinya yang sangat strategis di ujung Semenanjung Malaya bukan hanya menjadi Temasik menggiurkan untuk dikuasai, tetapi dengan sendirinya juga ia merupakan salah satu pelabuhan penting di Asia Tenggara dalam jaringan perdagangan internasional masa itu. Keterlibatan para pedagang Muslim dan perdagangan internasional pada abad ke-8 sampai ke-16 Masehi, baik ketika Sriwijaya mendominasi wilayah Semenanjung Malaya sampai ke menjelang akhir abad ke-13 maupun pada masa Kesultanan Malaka sampai awal abad ke-16 atau 1511 Masehi. Tidak hanya kepentingan komersial tetapi juga dalam politik dan diplomasi. Keterlibatan ini mengasosiasikan Islam dengan power atau kekuasaan. Gambaran mengenai hal tersebut. Hal ini terlihat dengan kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah pesisir seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Johor, Ternate, Goa, dan lainnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu Islam di Thailand Selatan. Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan Semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah yang diantaranya adalah wilayah Naratiwat, wilayah Patani, wilayah Yala, wilayah Songkhla, dan wilayah Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam, meskipun Thailand diperintah oleh kerajaan Buddha. Thailand juga merupakan negara majemuk. Thailand adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Jumlah muslimnya sekitar 5% dan Kristen kurang dari 1%. Dalam masyarakat yang pluralistik dalam hal interaksinya tergantung pada pemahaman pribadi dan masing-masing komunitas agama. Kemudian sejarah Islam di Thailand Selatan. Pada masa awal datangnya Islam ke wilayah Thailand Selatan atau Patania atau Asia Tenggara pada umumnya sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17, hampir tidak ada konflik antara Muslim di Kesultanan Patani dan umat Buddha di sekitarnya. Konflik baru terjadi secara sistematis ketika masa kerajaan Siam Chulalongkorn pada tahun 1868 sampai 1910. Hal ini terjadi karena ia terpengaruh oleh nasionalisme Barat, memperkenalkan model negara bangsa dengan menerapkan batas wilayah kerajaan secara ketat, di mana kawasan Semenanjung Malaya Peninsula atau Patani Raya, Greater
Patani yang semula dikuasai oleh Kesultanan Patani Islam dimasuki ke dalam wilayah kerajaan Siam. Sejarah konflik di Thailand Selatan. Islam datang ke Thailand dengan perantara perdagangan yang berasal dari Arab dan India. Para pedagang yang berasal dari Arab dan India disebut ke Islam, pedagang Muslim, oleh penduduk setempat. Para pedagang tersebut meminta kepada Raja Siam untuk mendirikan masjid. Permohonan mereka dikabulkan oleh Raja. Maka didirikan Bangkok Noi atau Bangkok Kecil. Islam disebarkan di Siam melalui hubungan dagang dan perkawinan. Sebelum tahun 1801, wilayah Thailand merupakan wilayah Kesultanan Patani Darussalam Patani Raya yang meliputi Patani atau Thailand Selatan, Terengganu, dan Kelantan, Malaysia. Patani Raya adalah kerajaan Islam berdaulat dan merdeka dalam arti mempunyai struktur politik, sosial, budaya, dan ekonomi tersendiri. Proses Islamisasi mulai masuk ke Patani pada masa abad ke berdaulat dan merdeka dalam arti mempunyai struktur politik dan budaya dan ekonomi sendiri. Proses Islamisasi mulai masuk ke Patani pada masa abad ke-12 Masehi dan mulai diresmikan menjadi sebuah negara beragama Islam pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan Melayu Patani telah mencapai puncak keagungannya pada zaman pemerintahan raja-raja perempuan pada tahun 1584 sampai 1624 dan berakhir pada zaman pemerintahan Raja Kuning pada tahun 1635 sampai 1688. Patani mulai merosot. Patani dalam masa yang sedang menghadapi kekacauan politik. Siam sedang berperang dengan Burma. Pada tahun 1779, Sultan Muhammad pun dipaksa untuk memberi bantuan kepada Siam untuk melawan Burma. Apabila Sultan Muhammad menolak, maka Praja Chakri akan memerintahkan kepada adiknya Putra Surasi untuk menyerang Patani pada tahun 1900. Setelah 2 tahun Raja Abdul Qadir menjabat sebagai Raja Patani, ia mempunyai hak dan kuasaan penuh atas Patani. Tapi pada kenyataan Raja Abdul Qadir tidak mempunyai kekuasaan sepenuhnya. Kemudian corak kehidupan Muslim di Thailand Selatan. Adapun berbagai corak kehidupan Muslim di Thailand Selatan yaitu meliputi sosial budaya, sosial politik, pendidikan agama Islam, eksistensi Muslim Thailand di Selatan. Analisis faktor konflik. Berikut merupakan hasil analisis faktor terjadi konflik di Thailand Selatan. Yang pertama yaitu bidang politik. Pemerintah yang telah melakukan kebijakan politik secara tidak merata. Tindakan ini mereka lakukan dengan 2 tahap, yaitu pertama menaklukkan Patani, kemudian menggabungkan kerajaan Patani sebagai suatu wilayah berada di bawah perlindungan kerajaan Siam Thai. Dan kerajaan Patani harus mengantar bunga emas dan diberi status sebagai negara yang otonomi di bawah naungan kerajaan Siam Thai pada tahun 1902 sampai 1938. Kedua, melaksanakan politik yaitu dalam sistem pemerintahan negara Thailand. Patani dijadikan suatu wilayah di bawah konstitusi kerajaan dan tidak dapat dipisahkan lagi di bawah dasar kesatuan negara Thailand. Kemudian yang kedua, bidang ekonomi. Kebijakan dalam membaur Patani ke dalam wilayah Thailand juga melalui pendekatan pada kebutuhan ekonomi. Hal ini dilakukan agar negara memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki sumber tenaga untuk mendukung pertahanan negara. Berdasarkan tujuan inilah dapat diketahui jika tahapan adaptasi yang dilakukan Siam adalah untuk penguatan dan pengembangan ekonomi. Kebijakan dalam membaurkan Patani ke wilayah Thailand juga melalui pendekatan pada kebutuhan ekonomi. Hal ini dilakukan agar negara memiliki pendapat yang cukup, memiliki sumber tenaga, dan mendukung pertahanan negara. Berdasarkan tujuan inilah dapat dilakukan jika tahapan adaptasi yang dilakukan Siam adalah untuk penguatan dan pengembangan ekonomi. Kemudian yang ketiga, bidang kebudayaan. Thailand dengan melalui revolusi kebudayaan ini menjadi poin pertama dalam konflik sosial antara masyarakat Melayu Patani dengan pemerintahan Thailand selepas daripada Melayu Patani jatuh pada jajahan Thailand, yaitu salah satu kebijakan pemerintah yaitu nasionalis polisi Ratanium.
pada tahun 1938 yang menjadi latar belakang konflik karena kebijakan tersebut bertujuan untuk mengasimilasi dan juga integrasi orang Melayu Patani supaya menjadi Thai yang berlandaskan Siam Tulen dan Fasih. Dapat dipahami bahwa kebijakan asimilasi itu menjadi masyarakat minoritas atau masyarakat Melayu Patani merasa tidak adil dan juga tertinggal dalam kebijakan tersebut. Salah satu masyarakat minoritas harus dikorbankan atau dihilangkan. Baiklah, itulah adalah review dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.